Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan dalam syukur kita di pagi hari ini kita akan memulaikan seluruh aktivitas kita. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, biarlah semuanya dilandasi oleh terang firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tetap berkati kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas hidup kami di akhir pekan ini, maka biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami. Bersabda dan berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini kita siapkan bersama dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bagian firman ini 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita siapkan bersama-sama, kita baca bersama-sama. Di bawah judul Nabi-Nabi dan Guru-Guru yang Palsu. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 16, kita mulai. Firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya melahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu.
Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan firman Tuhan ini berbicara tentang nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Persoalan nabi-nabi dan guru-guru yang palsu itu pada hari ini merefleksikan daripada masa lalu, ternyata bukan suatu hal yang baru di hari ini. Dan hari ini pun, sebagaimana apa yang diceritakan dan disaksikan oleh surat Petrus yang kedua ini, dalam pasal 2 tentang nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, sesungguhnya juga terjadi pada masa kini. Jadi bukan baru hari ini, tetapi sudah terjadi pada masa lalu dan sampai hari ini masih terjadi. Ketika mereka banyak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Apalagi mereka yang menyangkal bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Atau dengan berbagai pikiran, pendapat, pandangan mereka mulai mengajarkan sesuatu hal yang oleh firman Tuhan katakan di sana disebut dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Dalam cerita-cerita itu ataupun dalam memberitakan firman itu hanya ingin mendengar orang untuk dapat menghibur orang sehingga apa yang didengar itu hanya hal-hal yang baik saja. Sementara tidak berani menyampaikan kebenaran firman yang sesungguhnya bahwa hukuman Allah, murka Allah, bahkan penderitaan dapat dialami oleh manusia oleh karena manusia itu berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah dan itu dapat membangkitkan murka Allah. Jauh sekali dalam pemberitaan firman itu yang benar-benar mencerminkan dan memperlihatkan bahwa inilah berita yang benar yang harusnya diberitakan, tetapi dibungkus sedemikian rupa, dan itu yang oleh firman Tuhan katakan sekali lagi, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Itu dia, itu realitasnya. Sehingga orang senang mendengarnya begitu, padahal jauh lebih dalam dari firman yang diberitakan itu harusnya kita harus berani memberitakan apa yang benar di hadapan Allah dan bukan apa yang benar di hadapan manusia. Apa yang ingin Tuhan sampaikan dan bukan apa yang ingin manusia dengar atau yang ingin manusia sampaikan. Oleh sebab itu dalam pengajaran kita di dalam dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, maka firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, ajarkanlah dan sampaikanlah sesuatu itu yang benar. Yang benar-benar berita dari Tuhan. Salah katakan salah, benar katakan benar. Hukuman akan dinyatakan kepada setiap mereka yang melawan kehendak Allah, kepada setiap mereka yang berbalik meninggalkan Allah, kepada mereka yang melepaskan iman percaya mereka. Dan ini jelas dalam 2 Petrus pasal 2 ini diceritakan bagaimana Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ayat 4 misalnya. Di sana dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa bayangkan bersama bahwa inilah kejadian yang sesungguhnya. Kalau kita tidak setia kepada Allah, kalau kita mencoba memberontak kepada Allah seperti para malaikat, maka mereka dibuangkan. Jangan berpikir bahwa hukuman Allah itu tidak ada. Benar, kita hidup dalam satu situasi masa anugerah pengampunan dosa itu benar. Itu dinyatakan dalam hidup kita, tetapi bukan berarti karena kita hidup dalam masa zaman anugerah pengampunan dosa, keselamatan yang dicurahkan kepada kita, lalu kemudian itu memperbolehkan atau kita menganggap mensiahkan kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tidak demikian. Yang harusnya terjadi oleh karena ini masa anugerah, masa pengampunan, keselamatan dianugerahkan kepada kita, maka ini mau mericek seluruh kehidupan kita, periksa hidup kita, agar hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu kita jauhkan dari hidup kita, agar keselamatan itu tetap menjadi milik kita dan tidak terlepas dari kehidupan kita. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Jangan berpikir bahwa hukuman Allah itu tidak ada. Oh, Tuhan pasti ampuni saya, Tuhan pasti memberikan
pengampunannya kepada saya. Jadi kalau saya berbuat dosa ya tidak apa-apa, pasti saya akan diampuni. Oh, tidak demikian, tidak demikian. Mari lihat, bahkan lebih jauh lagi dikatakan dalam ayatnya yang kelima, dikatakan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik. Coba lihat. Kepada mereka yang fasik, kepada mereka yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah, kepada mereka yang berbalik belakang meninggalkan Allah. Allah tidak segan-segan untuk menghukum mereka, dan hari ini mau diberitakan kepada kita, periksa dirimu dengan baik. Jangan sampai engkau juga, tanpa engkau sadari mungkin, engkau sudah jauh dari Allah. Periksa dirimu, agar apa? Agar hal-hal yang baik terjadi dalam hidupmu. Kalaupun ada pergumulan dan persoalan, kita percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia akan berikan jalan keluar kepada kita dan meringankan segala beban-beban kita. Asalkan satu hal, periksa diri kita. Kalau memang kita ada satu kekeliruan, ada satu hal yang kita lihat bahwa saya sudah tidak setia kepada Tuhan. Cepat minta ampun kepada Tuhan dan jangan lakukan lagi. Dan jangan biarkan dirimu lagi terjebak dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran yang membuahkan dosa itu. Itu sikap kita sebagai orang percaya yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Penghukuman Tuhan itu nyata. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kita tabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Kita tabur hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka hukuman dan murka Allah juga akan dinyatakan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, penting kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Agar seluruh sikap hidup perilaku kita benar-benar mencerminkan bahwa kita sebagai orang yang benar-benar mau hidup di jalan Tuhan. Mari lihat, pada ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Coba lihat itu. Ini cerita tentang Lot, orang yang benar. Dan firman ini mengatakan bagaimana Tuhan menyelamatkan ia dari tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tahu menyelamatkan orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari periksa diri kita hari ini. Apakah kita termasuk orang yang saleh, orang yang benar, ataukah kita termasuk orang yang jahat? Tetapi ingat baik-baik, ketika engkau orang benar, orang saleh, engkau diselamatkan. Tetapi ketika engkau orang yang jahat, Tuhan tahu juga menyimpan engkau sampai pada hari penyiksaan nanti. Firman Tuhan memberitakan pada hari penghakiman nanti. Hal itu diberitakan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, bagian perenungan ini mari kita renungkan dengan benar-benar. Apapun tugas tanggung jawabmu hari ini, engkau yang dipercayakan sebagai seorang kepala keluarga, pemimpin rumah tanggamu, engkau yang dipercayakan sebagai dalam satu jabatan strategis di kantor, di sebuah instansi, di sebuah perusahaan, sebagai seorang pemimpin, terlebih lagi engkau yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang pemimpin jemaat, dalam posisi sebagai presbiter, diaken, penatua, pendeta, maka firman Tuhan ini mau mengajarkan kepadamu pada hari ini, mau mengingatkan kepadamu, jadilah pemimpin yang benar-benar setia taat kepada Allah. Yang benar-benar memberlakukan seluruh ajaran Tuhan itu di dalam hidupnya. Benar-benar terlihat dalam perilaku hidupmu, perbuatanmu, perkataanmu, dan pikiranmu benar-benar memperlihatkan bahwa engkau adalah orang yang memberlakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Engkau adalah orang yang mengajarkan apa yang Tuhan kehendaki untuk diajarkan. Engkau mengajarkan dan menyampaikan apa yang Tuhan ingin untuk disampaikan. Sekali lagi, seringkali kita berpikir bahwa sebagai manusia kita mau menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Bukan itu. Kita ingin mengajarkan apa yang ingin kita ajarkan. Bukan itu. Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah berbagai tugas tanggung jawab kita, dalam pekerjaan dan pelayanan kita, ajarkan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita ajarkan. Sampaikan pengajaran itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sampaikan. Bukan apa yang ingin didengar oleh manusia, tetapi apa yang ingin Tuhan
inginkan dan kehendaki agar itu didengar oleh manusia. Itu yang harusnya terjadi. Sehingga bukan hanya cerita-cerita, kesaksian-kesaksian, isapan-isapan jempol yang kita beritakan dan sampaikan, tetapi benar-benar sebuah hal yang nyata yang berdasarkan pada firman Tuhan. Hal itu yang harus kita sampaikan dan kita beritakan. Agar apa? Agar banyak orang yang semakin mengenal siapa Tuhan dan Allah kita. Agar banyak orang yang semakin di dalam hidupnya itu, perilaku hidupnya terbentuk dengan baik. Sikap hidupnya, perbuatannya, perkataan, dan pikirannya. Pada akhirnya didapati sebagai orang yang benar-benar terbentuk dalam perilaku hidup sebagai orang yang beriman, setia, dan taat kepada Allah. Maka kalau itu kita lakukan, saya percaya dalam berbagai tugas tanggung jawab yang engkau dipercayakan pada hari ini, apapun itu, maka engkau akan menjadi seorang pemimpin yang sukses. Engkau akan menjadi seorang yang dicontohi dan diteladani. Kehidupanmu akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan di tengah keluargamu, jemaat, bahkan masyarakat. Bahkan ketika kita bicara dalam konteks keluarga kita, maka sikap hidup, perilaku hidup kita yang memperlihatkan sebagai orang tua yang melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan kehendaki kita teruskan kepada anak-anak kita, percaya saja. Anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi kita sebagai orang tua. Mereka akan bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Mereka akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sumber daya yang dapat diandalkan di dalam dunia ini, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dan di dalam setiap karya mereka. Sekali lagi, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan engkau sebagai orang tua akan bangga melihat anak-anakmu. Kadang-kadang pada hari ini kita seringkali mendengar orang tua curhat tentang anak-anaknya, tentang rumah tangganya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seharusnya engkau tidak perlu curhat-curhat hal-hal yang negatif tentang kehidupan keluargamu, tentang anak-anakmu. Kalau di masa yang lalu engkau hidup dalam terang firman Tuhan. Kalau perilaku hidupmu benar-benar memperlihatkan bahwa engkau adalah umat Tuhan, orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang benar, orang yang benar-benar memperlakukan firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang engkau hormati, kudus dan suci, dan engkau berlakukan itu dalam hidupmu, maka anak-anakmu akan mencontoh dan meneladani. Persoalannya adalah waktu terus berlalu. Anak-anak itu sudah bertumbuh besar, dan kita sebagai orang-orang tua, kadang-kadang kita baru teringat, saya gagal menjadi contoh dan teladan buat anak-anak saya. Penyesalan memang selalu datang itu terlambat. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat firman Tuhan hari ini mau diingatkan kembali kepada kita. Engkau masih diberikan kesempatan. Bawa anak-anakmu ke dalam doa. Tetap menjadi contoh dan teladan yang baik buat mereka. Bawa dirimu ke hadapan Tuhan. Menyerah dan berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka saya percaya di zaman anugerah Tuhan ini, Tuhan yang akan memperbaiki keadaan keluargamu. Itu dia. Yakin dan percaya. Lipat tanganmu, sandarkan benar-benar kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan, hikmat Tuhan akan menuntunmu, bahkan menuntun seluruh anak-anakmu, keluargamu, agar mereka mulai berubah menjadi orang-orang yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mereka belajar untuk menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat orang tuanya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang tuanya hidup menjadi orang yang benar, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Maka anak-anakmu pun akan bertumbuh menjadi orang-orang yang benar dan saleh. Itu keyakinan saya, itu iman percaya saya di dalam Kristus Yesus. Bahwa tidak ada waktu terlambat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau akan menikmati akhir pekan ini, mungkin juga engkau yang masih akan bekerja, melayani, ataupun engkau yang bersama dengan keluargamu, satu hal yang pasti adalah ajarkan dan sampaikan apa yang Tuhan ingin supaya kita ajarkan dan sampaikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Berkati kami semua.
Kalau ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, mari sembuhkan dan pulihkan. Kami akan menjalani akhir pekan ini bersama dengan keluarga kami di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Dalam syukur kami mohonkan, tetap tuntun dan sertai kami ya Tuhan, karena kami mau berkata, berbuat, dan berpikir untuk kemuliaan nama-Mu berdasarkan pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.